Shalom warga kerajaan yang berkemenangan dalam Tuhan Yesus. Tema kita dalam bulan ini, kita masuki musim panas. Ya, di dalam pengajaran kita, tetapi berbicara strategi. Strategi Tuhan dan strategi iblis. Kita harus mengetahui strategi iblis. Kita tahu bagaimana orang-orang Tionghoa di Indonesia banyak yaitu mengagumi bahkan menyembah Quan Gong. Itu jenderal yang pandai berperang. Tetapi di Chengdu, di China, maka yang dikagumi dan disembah itu adalah Zhuge Liang, the strategist, ahli strategi. Strategi Tuhan, saya berbicara dalam 2 Timotius 2 ayat kedua tentang pelipat gandaan, tentang harvest, adalah membangun 4 generasi pemimpin. Metode Tuhan, strategi Tuhan tidak pernah berubah, yaitu people. Dia tidak memakai sekedar manajemen ataupun training, tapi dia memakai orang. Dalam hal ini kita melihat bagaimana 2 tokoh utama, Rasul Paulus dan Rasul muda, Timotius. Kebetulan namanya sama dengan saya. Timotius artinya honoring God, menghormati Tuhan. Honor itu penting di dalam kerajaan Allah. Menghormati orang tua, menghormati semua orang, tidak memandang muka. Oke? Rasul Paulus apa kekuatannya? Kita bicara soal antibody. Antibody Rasul Paulus dikatakan pertama-tama tentu saja pengalamannya bersama Tuhan Yesus. Pengalamannya bersama Tuhan Yesus membuat dia tidak bisa menyangkal, bahkan sampai dihukum mati pun, bahwa Kristus adalah Tuhan. Tapi yang kedua, di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, itu adalah iman yang tulus, bukan iman tapi clear conscience, yaitu conscience itu hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Karena itulah saya pernah mengajarkan untuk melakukan segala sesuatu. Nabi Musa diajar memasukkan tangan ke dalam jubahnya. Ketika keluar kusta, dia pasti kaget. Dimasukkan lagi sembuh total. Penyakit apapun, kusta gambaran dosa, Tuhan sanggup pulihkan. Oke? Jadi pastikan kita punya hati nurani yang murni di hadapan Allah. Dalam 2 Timotius pasal yang pertama juga dikatakan antibody untuk melawan kuasa kegelapan adalah iman yang tulus ikhlas. Daripada Rasul muda Timotius, itu ternyata warisan. Warisan dari neneknya Lois dan dari ibunya Eunike. Eunike, saya suka nama yang bagus. You itu baik, Nike itu artinya victory. Blessed with a good victory. Apa yang kita bisa wariskan pada anak-anak kita? Iman yang tulus ikhlas, hati nurani yang murni. Dalam 2 Timotius pasal 1 sebelum ayat kedua, saya akan bicara ke depan. Maka di sana dijelaskan bahwa hai anakku, kita bicara soal hubungan. Kita membangun hubungan father and son kepada anak-anak rohani saya, bukan anak buah. Mereka adalah anak-anak saya. Dan ada kasih yang mengalir. Jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Jadi komplit ini. Ya, kasih karunia dalam Tuhan Yesus, hati nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Kiranya itu ada pada kita. Dan kalau ada pada kita, kita bisa menolak bukan cuma penyakit virus atau apapun, tapi segala macam kuasa kegelapan, segala virus porno, virus ketamakan, virus parno, ketakutan, kita bisa kalahkan in Jesus name. Amin. Kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu. Kami ada hari ini, semua karena kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ada saat ini, kami ada saat ini, semua karena kasih-Mu, semua karena berkat-Mu. Haleluya. Yesus Kau baik, kami tak pernah
hati memujimu, memuliakan namamu sebab Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan, namamu ajaib, perbuatanmu dahsyat. Haleluya, haleluya. Kau lingkupi kami Tuhan dengan sayang-Mu Yesus. Lingkupiku dengan sayang, dengan sayang-Mu naungiku, naungiku. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu Tuhan. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku Tuhan, lingkupiku dengan sayang-Mu naungiku, naungiku dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayang-Mu, dengan sayang-Mu naungiku, naungiku dengan kuasa-Mu, dengan kuasa di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama Bapa Kau Raja, Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama Bapa Kau Raja, Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah, ku tenang sebab
Kau aku tenang sebab kau, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau ada bersamaku. Yesus Tuhan, Yesus, mari sembah Dia. Atas segala tinggikan namanya, sebab Dia yang layak ditinggikan. Hanya Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Hosana bagi namamu, Hosana bagi namamu. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Engkaulah kekuatanku, Engkau Allahku Tuhan. Engkau menolong kami dalam kesusahan. Kau Allah yang setia, Engkau tempat perlindunganku, sebab Kau menara dan perisai dalam hidupku. Oh, kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata di tempat ini. Biarlah Roh-Mu hadir di tempat ini, melawat setiap hati kami. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu mengangkat pujian bagi-Mu. Haleluya. Oh, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku Kau. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindungan, tempat perlindunganku, kebenaran dan perisai hidupku. Engkaulah sumber kekuatanku, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyian, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku, kebenaran dan perisai hidupku. Engkaulah sumber kekuatanku, Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Amin. Tempat persembunyianku, Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku, kebenaran dan perisai
Kau menolong dan merisau hidupku. Kau menolong dan merisau. Kau menolong dan merisau hidupku. Sekali lagi kau menolong dan merisau. Kau menolong dan merisau hidupku. Kau menolong dan merisau dalam hidup kami, Tuhan. Kau kekuatan hati kami. Kami ada karena Kau Yesus. Kami bersyukur Engkau tetap perlindungan, Kau penolong. Haleluya Tuhan. Oh, sama bagi nama-Mu. Bersama bersatu, tidak pernah terlambat janji-Mu untuk menolong setiap kehidupan kami, Yesus. Memulihkan setiap kehidupan kami, Tuhan. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan bangsa-Ku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Oh, Tuhanku terlebih besar, terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong bangsa-Ku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan bangsa-Mu. Oh Yesus, Engkau pulihkan bangsa kami. Engkau yang luar biasa, Yesus Tuhan. Kami tahu Yesus, rasa kami Kau pulihkan, Kau pulihkan. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa kehidupan kami. Kami tahu Tuhan dalam situasi seperti ini Tuhan, kami takut, tapi kami tidak percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami tahu Tuhan Engkau menjaga kami Tuhan, setiap kehidupan kami Tuhan, setiap langkah kami Yesus. Engkau Bapa kami Yesus. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you, I worship you. You are here, you are here, walking in this place. I worship you, I worship you, I worship you. You are here, you are here, moving in our midst. I worship you, I worship you, I worship you. Yes, you are here, you are here, walking in this place. I worship you, I worship you, Waymaker, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. You are here. You are here, touching every heart, touching every heart. I worship you. I worship you. I worship you. I worship you. You are here. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you, I worship you, I worship you. You are here, you are here, turning lights around, turning waves around. I worship you, I worship you, worship you, I worship you. Yes, you are here, you are here, mending every heart, mending every heart. I worship you, I worship you, I worship you, I worship you. Yes, you are Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when
Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop. You are here. Burning in this heart. I worship you. You are here. You are here, working in this place. I worship you. Yes, you are here. You are here, moving in our midst. I worship you. You are here. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here. Yes, you are here, Jesus. You are here, oh, Jesus. We worship you. We worship you. We worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan dalam keterbatasan seperti ini. Tuhan selalu hadir bersama kami. Engkau bekerja di tempat ini. Engkau melakukan mujizat di tempat ini. Melakukan mujizat bagi bangsa kami. Dan pujilah Engkau Bapa di surga. Ini tiba saatnya kami mau mendengar firman. Berbicara bagi kami. Jemaat GBI Bumi secara khusus. Dan semua yang mendengar ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, puji Tuhan. 3 minggu ini kita hanya ada di rumah. Dan betul-betul kita melakukan apa yang dianjurkan, social distancing. Dan saya percaya bahwa saudara-saudara barangkali ada sudah mulai sangat bosan di rumah dan sebagainya. Kita terus berdoa di tempat-tempat saudara dan berdoa supaya Tuhan terus menjamah kita. Dan di dalam kegiatan di rumah selama 3 minggu ini ada banyak hal yang bisa kita kerjakan selain melakukan tugas tanggung jawab saya sebagai pengajar, tetapi juga ada hal lain yang dikerjakan. Kami kadang-kadang nyanyi bareng, kadang-kadang bisa
senam bareng di dalam rumah hanya untuk sekedar mencari kegiatan yang menyenangkan dan membuat dia tidak bosan saja. Dan bahkan kami nonton film Kristen dari kanal YouTube dengan bareng-bareng ya. Dan salah satu hal yang saya lakukan adalah saya sempat menonton beberapa waktu lalu sebuah film yang judul Amazing Grace. Film itu bercerita tentang situasi di abad 18 di mana terjadi perbudakan di Inggris dan penulisnya fokus kepada penulis namanya William Wilberforce berusaha untuk berfokus kepada bagaimana cara menyelamatkan perbudakan itu, dan dilatar belakangi oleh seorang penulis lagu terkenal namanya Amazing Grace, John Newton. Cerita itu diangkat di sana. Dan kita ngerti bahwa John Newton bukan hanya penulis Amazing Grace, ada lebih dari 100 lagu nyanyian rohani yang dia tulis. Dan dia seorang awak anak buah kapal, lalu kemudian bertemu dengan Yesus, lalu bertobat, lalu menulis Amazing Grace dalam situasi yang sangat sulit seperti itu. Kemudian hari dia menjadi seorang penginjil atau pendeta di gereja di Inggris, di England. Nah, pada usia 82 tahun, Newton berkata demikian, ingatan saya hampir hilang, tetapi saya ingat dua hal. Yang pertama yaitu, saya adalah orang berdosa yang sangat hebat. Dan yang kedua adalah bahwa Kristus adalah juru selamat yang sangat hebat. Dan itu di usia 82 tahun sudah sangat tua. Dan sekali lagi, dia hanya mengingat dua hal, yaitu dia seorang berdosa yang sangat hebat, dan dia ingat bahwa Yesus adalah juru selamat yang sangat hebat. Dan itu dituangkan dalam liriknya, yaitu lagu Amazing Grace. Dikatakan bahwa menyelamatkan dia seorang yang jahat, tanda petik, karena yang sangat tidak layak, dan diselamatkan kemudian dari buta sekarang bisa melihat. Dan pada saat itulah, pada lagu itu ditulis, itu dalam titik rendah dari kehidupan John Newton. Kita mengerti bahwa ada banyak pengarang lagu yang sangat terkenal di dunia, kalau khususnya lagu Bohemian yang sangat terkenal, mereka ada di bawah titik-titik terendah. Selain Newton, saya masih ingat seorang namanya Horace Spafford. Horace Spafford itu menulis sebuah lagu yang sangat terkenal, It Is Well With My Soul. Wah, itu luar biasa. Itu dalam titik terendah di mana dia kehilangan keluarganya pergi dari Amerika ke Inggris, lalu terbakar dan tenggelam. Lalu dia ada di Chicago, kemudian dia ada di titik paling rendah. Lalu dia menulis lagunya It Is Well With My Soul. Saya juga ingat pencipta lagu terkenal di lagu-lagu himne terkenal namanya Ira Sankey. Ira Sankey menulis lagu sangat terkenal, ceritakan tentang Yesus. Tell the story to Jesus, ya, about Jesus. Jadi tell the story about Jesus. Itu sangat luar biasa. Dia sebenarnya bukan orang biasa, tetapi pada waktu usianya sudah agak tua, setengah bayar, dia kena penyakit yang sudah tidak mungkin disembuhkan. Lalu dia hanya menulis tentang itu. Nah, kembali pada John Newton. John Newton ada pada titik terendah. Dan kadang-kadang saudara, di titik terendah seperti itulah orang-orang atau kita punya persoalan ketika kita mencari Allah, kita mencari sesuatu yang penting. Dan situasi seperti sekarang terjadi di seluruh dunia, ada 204 negara yang terserang wabah yang sangat menakutkan ini bagi banyak orang. Dan Indonesia ada 1.900 lebih orang sekarang yang sudah terkontaminasi dengan wabah ini. Saudara kasih di dalam Tuhan, barangkali titik terendah bagi kita secara bangsa, secara seluruh bangsa, maupun secara pribadi, kita ada di titik terendah. Kita bersyukur hari ini bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan untuk belajar dari hidupnya, dari hidup Tuhan sendiri. Nah, pertanyaan saya bagi saudara hari ini adalah, apakah pernah ada dalam Alkitab bercerita tentang titik terendah seseorang? Baik itu nabi, baik itu rasul, atau seseorang yang ada di titik terendah. Tapi dalam titik yang terendah seperti itu, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk dia menikmati hidup. Dan kita lihat di dalam Yeremia pasal 3 ayat 22-23. Ini berbicara tentang titik paling rendah dari seorang nabi namanya Yeremia.
Sama seperti Newton, sama seperti Sparkle, sama seperti Ira Sankey, mereka ada di titik paling rendah. Pada saat itulah Yeremia bisa mengatakan demikian, tak berkesudahan kasih setiap Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Haleluya, amin. Saudara, Yeremia berada dalam satu titik terendah yang sangat-sangat luar biasa. Dia menderita dan banyak kesengsaraan yang terjadi pada waktu Yeremia hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Dan penderitaannya itu digambarkan dalam pasal 1 dan pasal 2 kitab Yeremia, kitab Peratapan. Kitab Peratapan 1 pasal 2 bicara tentang penderitaan yang sangat dahsyat yang terjadi dalam bangsa Israel. Lalu kemudian di pasalnya keempat dia menggambarkan tentang bagaimana Yerusalem akan dijatuhkan, dikalahkan dalam situasi sangat luar biasa. Tetapi di pasal yang ketiga tadi kita baca 2 ayat tadi. Pasal ketiga itu Yeremia berbicara tentang dirinya sendiri. Jadi penderitaan yang dia dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu bukan hanya bangsa saja, tapi nabi sekalipun mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Dan Yeremia merasa bahwa dia ada di bawah titik yang paling rendah di dalam hidupnya. Depresinya tinggi, dia sudah sampai pada depresi. Kehidupannya yang kurang sehat, dihukum oleh Allah, baik oleh lawan-lawan sekitar Israel maupun penyakit yang diberikan kepada Israel. Jadi ada di bawah titik tekanan yang sangat-sangat rendah sekali. Nah, pada saat itulah Yeremia berkata demikian, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, dan besar kesetiaan Tuhan itu. Haleluya, amin. Saudara, ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari bagian ini, dari 2 ayat ini. Yang pertama, Yeremia berbicara tentang rahmatnya, kasih karunia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dimulai dengan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kata yang dipakai dalam teks Ibrani itu kata hesed. Hesed itu bicara tentang rahmat, kasih setia Tuhan. Hesed itu adalah kasih yang tidak pandang bulu dalam situasi apapun. Tuhan selalu mengasihi saudara dan saya. Dalam apapun Tuhan mengasihi umatnya. Karena kasih ini bertolak atau bertitik tolak dari perjanjian antara Allah dengan manusia, perjanjian antara Allah dengan umatnya, perjanjian antara Allah dengan Abraham, perjanjian antara Allah dengan bapak-bapak leluhur kita, bapak patria kita, Yakub, perjanjian antara Allah dengan Isa, perjanjian Allah dengan Musa, perjanjian Allah dengan Israel, dan perjanjian antara Allah dengan orang percaya hari ini, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kata Hesed berbicara tentang bagian itu, bahwa tidak pernah akan berhenti kasih setia Tuhan itu. Rahmat itu selalu baru, dikatakan demikian. Dan semuanya bukan karena saudara dan saya hebat, bukan karena saudara dan saya orang saleh, bukan karena saudara dan saya adalah orang-orang yang memang layak menerima kasih setia itu, tapi karena ada perjanjian antara Tuhan Allah dengan umatnya, umat perjanjian. Dan Tuhan Allah berjanji juga pada waktu dia menyerahkan anaknya Yesus Kristus mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Itulah tanda perjanjian, mengikat perjanjian hesed itu, bahwa saudara dan saya ada terikat dengan hesed kasih Allah yang tidak berkesudahan itu, yang namanya rahmat. Itulah yang disebut dengan rahmat, yang terjemahan bahasa Indonesia pakai istilah kasih setia Tuhan. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam titik yang paling rendah seperti itu, Yeremia masih mengatakan bahwa rahmatmu itu luar biasa, kasih setiamu hebat, kasih setia Tuhan atas perjanjianmu dengan umatmu itu luar biasa hebat dan tidak pernah berakhir. Sehingga di tengah-tengah depresi yang seperti itu, saudara terkasih dalam Tuhan, Yeremia tidak goyah, tidak kacau, tidak mencari Allah lain, tidak mencari cara lain kecuali datang berserah kepada Tuhan, yaitu Allah yang adalah hesed itu sendiri. Rahmat, kasihnya tidak pernah berubah itu. Pada waktu saudara berubah, Allah tidak pernah berubah hesed. Pada waktu saudara mengkhianati dia tidak pernah berubah hesednya. Pada waktu saudara berdosa, hesednya tetap ada seperti itu. Ketika saudara kembali kepada dia, pada waktu saudara lari dari Tuhan, Tuhan kasih setianya hesed tetap ada di sana. Rahmatnya selalu berikan pada saudara. Kalau saudara kembali bertobat, mengakui dia sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, maka
Hasilnya tetap ada di sana. Dia tidak pernah berubah sampai kapanpun. Dalam situasi seperti ini, saudara, barangkali kita membaca kitab Ratapan, kalau kita menyimak baik-baik, bahwa situasi yang sangat-sangat menderita terjadi. Kota itu seakan dikepung, kota itu sementara dilanda wabah yang sangat luar biasa, tetapi ada seorang nabi Allah yang sangat menderita, masih sempat mengatakan bahwa kasih setia Hesed-Mu Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kami. Amin. Nah, itulah yang harus kita perkatakan tiap hari dalam situasi yang terjadi di bangsa ini, bahwa Hesed Tuhan tidak pernah hilang, tidak pernah berakhir. Apapun situasinya, kita mengerti bahwa ada banyak orang yang terkena, bahkan bukan hanya orang biasa, juru rawat, dokter, para hamba-hamba Tuhan, ada banyak yang juga dipanggil Tuhan. Itu bukan persoalan bagi kita, itu persoalannya Tuhan. Persoalannya bagi kita adalah apakah kita mampu di tengah-tengah situasi seperti itu. Kita mau mengatakan bahwa Tuhan, kasih setiamu kepada kami tidak pernah berubah sampai kapan. Engkau tetap Tuhan Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Dan saudara, inilah yang terjadi dengan situasi yang pertama ini. Dikatakan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dan yang kedua, hal yang kedua yang bisa kita pelajari yaitu bahwa tak habis-habis rahmatnya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia rahmatnya. Sebenarnya dalam bahasa Ibrani pakai istilah raham. Raham itu berbicara tentang belas kasihan. Kalau rahmat tadi hesed, raham itu belas kasihan. Jadi raham artinya belas kasihan. Belas kasihan berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan cara Tuhan, ekspresi Tuhan memperhatikan umatnya dengan sangat lembut pada saat situasi yang sangat tidak baik, situasi yang sangat genting. Dan tadi saya sudah katakan bahwa pasal 1, pasal 2 Israel berada di dalam kondisi yang sangat-sangat sengsara, menderita, tekanan yang sangat berat. Bahkan pasal 3 ekspresi Yeremia di ayat-ayat sebelumnya adalah sangat depresi. Tetapi di ayat tadi dikatakan bahwa rahmatnya tak habis-habis, rahmatnya berbicara tentang belas kasihan, compassion-nya Allah, belas kasihan. Wow, hari ini kita banyak tahu bahwa ada banyak orang yang terlibat dengan compassion, pergi kemana-mana, menolong banyak orang, dan itu berbicara tentang belas kasihan. Tapi belas kasihan kita terbatas. Belas kasihan kita terbatas. Kita bisa memberikan orang sembako, bisa memberikan orang APD, bisa berikan masker, bisa berikan segala macam. Itu belas kasihan. Bicarakan compassion, yang bicarakan sini itu raham, yang bicarakan sini. Tetapi belas kasihan Tuhan lebih daripada itu. Dan kita membentukkan belas kasihan itu. Belas kasihan Tuhan itu dilihat kalau saudara baca di Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Saudara baca kalau baca di sana, pada waktu Yesus berjalan memasuki kota dan desa, dan jatuhlah belas kasihan. Karena apa? Karena banyak orang menderita, banyak orang sakit, banyak orang terlantar, banyak orang perlu pertolongan Tuhan. Dan Yesus mulai menolong mereka. Sakit penyakit disembuhkan, menolong orang-orang dengan memberi makan kepada mereka. Tapi yang paling penting, belas kasihan Yesus pada saat kita baca di Matius 9 ayat 35 sampai 38 adalah bahwa Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah. Kabar kerajaan itu adalah belas kasihan Allah. Dalam situasi seperti ini, inilah saatnya kita memberitakan kabar kesukaan itu kepada keluarga kita, kepada sekeliling kita, kepada orang-orang yang barangkali selama ini jarang kita jumpai. Dan siaran seperti ini kesempatan baik untuk saudara mendengar belas kasihan. Bahwa Allah mengasihi engkau sehingga Dia rela menyerahkan hidupnya di kayu salib, mati, dibangkitkan, naik ke surga, dan berdoa untuk saudara di surga hari ini, saudara dan saya hari ini. Dan itulah belas kasihan Allah yang paling besar. Kata raham dipakai di sini, berbicara tentang bagaimana Allah mengasihi manusia dengan belas kasihannya, jatuh belas kasihannya, compassionnya Allah. Tidak hanya persoalan sembako, tidak hanya persoalan APD, tidak hanya persoalan masker, tapi jauh daripada itu ada banyak jiwa-jiwa yang perlu didoakan, diselamatkan hari ini. Dalam situasi seperti ini ada banyak orang yang perlu kenal Tuhan. Sehingga kalau memang Tuhan harus panggil kita, kemana kita pergi, kita tahu. Yesus katakan bahwa aku pergi dan menyediakan tempat bagi engkau.
Di rumah Bapakku banyak tempat tersedia bagi engkau. Itulah belas kasihan Allah bagi saudara dan saya hari ini. Dan di tengah-tengah seperti ini, marilah kita melihat. Barangkali kita terendah dari hidup kita, tetapi terendah dari bangsa kita. Tetapi kita mau sama seperti Yeremia, bahwa tidak habis-habis rahmatnya dan diperbaharui setiap pagi, saudara. Ini bukan setiap 1 tahun sekali, bukan 1 bulan sekali, tetapi setiap pagi. Artinya saudara setiap bangun pagi, saudara bisa melihat rahmat Allah, saudara bisa melihat belas kasihan Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kesetiaan Allah. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Kata besar kesetiaan itu diterjemahkan dalam bahasa Ibrani yaitu emunah. Kata emunah itu berarti berbicara tentang keteguhan, komitmen, dan komitmen siapa? Komitmennya Tuhan, bukan komitmen saudara dan saya. Kata emunah berbicara tentang komitmennya Tuhan, bukan komitmen saudara, bukan komitmen saya, bukan komitmen gereja, tapi komitmen Tuhan. Komitmen Tuhan itu apa? Untuk terus memberikan rahmat dan belas kasihan tadi yang kita bicarakan. Dan kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Allah selalu setia dalam segala situasi bagi saudara dan saya. Dan itu sangat luar biasa. Yang Yeremia mengatakan bahwa tidak habis-habisnya rahmat dan kasih-Mu selalu diperbarui tiap pagi. Karena kesetiaan Tuhan atau keteguhan atau komitmen Tuhan pada waktu Allah berjanji dengan Abraham, pada waktu Allah berjanji dengan Yakub, pada waktu Allah berjanji dengan Ishak, pada waktu Allah berjanji dengan Musa, pada waktu Allah buat perjanjian dengan umat Israel, pada waktu Allah berjanji dengan anaknya sendiri Yesus Kristus. Pada hari itulah, itu bicara tentang emunahnya Allah, kesetiaan Allah yang tidak pernah bergeser sedikit pun. Teguh, tidak akan goyah, komitmennya jelas kepada manusia. Nah, kalau begitu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita hari ini dalam situasi seperti ini? Bagaimana dengan saudara dan saya dalam situasi seperti ini? Apakah kita masih bisa melihat rahmat Tuhan? Apakah kita masih bisa melihat belas kasihan Tuhan? Dan apakah kita masih bisa merasakan kesetiaan Tuhan kepada hidup saudara? Ini pertanyaan yang harus saudara jawab sendiri-sendiri karena kita di masing-masing. Tapi saya mau kasih tahu saudara bahwa rahmat, belas kasihan dan kesetiaan Allah tidak pernah akan berubah dalam situasi seperti apapun. Dalam situasi seperti apapun. Ada lagu yang sangat terkenal, lagu himne yang sangat terkenal. Mulia setiamu ya Allah Bapa, tak selintas pun sinarmu lenyap. Engkau tetap kasihmu pun teguhlah, bagai yang sudah rahmatmu tetap. Ini bicara tentang kesetiaan Tuhan. Ini bicara tentang kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Oleh karena itu jemaat di Biro Bumi, dimanapun engkau berada hari ini mendengar siaran ini, mari kita mulai berpikir atau kita mulai pikirkan tentang rahmat Allah, belas kasihan Allah, dan kesetiaan Allah kepada kita. Dalam situasi kita terkurung seperti ini, atau kita sengaja mengurungkan diri kita karena memang ada situasi yang sangat tidak baik, marilah kita mengingat Tuhan kita yang selalu memperbaharui rahmat, kasih setianya dan kesetianya setiap pagi dan tidak pernah berubah. Newton, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Dan tidak pernah berubah. Newton, Sparkle, Kirasanke, penulis lagu yang sangat terkenal yang sudah bisa nyanyikan kapan saja. Saya suka dengan lagu Titus Myself, saya suka dengan lagu Tell Me the Story About Jesus. Saya suka dengan lagu Amazing Grace. Tapi di balik lagu itu, orang-orang ini mengalami peristiwa yang hampir sama dengan Yeremia. Di dalam situasi yang sangat-sangat paling bawah, titik terendah dalam hidup mereka, lalu keluarlah lagu-lagu pujian. Yeremia sendiri menulis lagu ini dan
sudah dinyanyikan lagu ini di mana-mana, kabar kesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu dan sangat luar biasa. Mari kita taat pada firman Tuhan. Mari kita melakukan firman Tuhan ini. Dalam situasi seperti ini, setelah kita melihat rahmat Tuhan yang ada selalu baru setiap hari, kita lihat belas kasihan Tuhan, dan kita lihat kesetiaan Tuhan bagi saudara saya tidak pernah berubah. Marilah kita mulai mengambil langkah. Situasi seperti ini, ceritakanlah kebaikan Tuhan. Jangan ceritakan corona, jangan ceritakan COVID-19, ceritakanlah kebaikan Tuhan bagi hidup saudara. Ceritakanlah kebaikan Tuhan dalam hidup keluargamu. Ceritakanlah kebaikan Tuhan dan kuasa Tuhan yang besar. Kesetiaannya tidak pernah berubah. Dari sekarang, dulu, sampai selama-lamanya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Kita akan nyanyikan satu pujian dari John Newton yang sangat terkenal. Amazing Grace. Yesi akan nyanyikan bagi kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Ada teks di situ, saya kira di layar, saudara bisa bernyanyi bersama-sama dengan kita, dengan kami di sini. Amazing Grace, how sweet the sound, they saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing Grace, how sweet the sound. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sangat besar anugerah-Mu. Sangat besar anugerah-Mu yang telah ku terima. Sesat aku dulu kalah, kini dibimbingnya. Sangat besar anugerah yang telah ku terima. Sesat aku dulu kalah, kini dibimbingnya. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami dengar pada siang ini. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Yeremia yang di tengah-tengah depresi yang berat,
situasi bangsa yang tidak menentu. Yerusalem dikepung, penyakit menghadang di depan, dan semua akan dipunahkan. Yeremia masih sempat mengatakan bahwa tidak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu, dan selalu baru tiap pagi kasih setiamu Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Hari ini barangkali kami juga ada dua titik terendah seperti Yeremia. Kami ada titik terendah seperti John Newton. Kami ada titik terendah seperti Horatius Spafford. Kami ada titik terendah seperti Ira Sanchez. Kami ada titik terendah di bangsa ini karena wabah yang begitu menakutkan banyak orang. Tapi kami bersyukur bahwa kami punya Allah dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, yang mati bagi kami di salib, bukan hanya bagi dosa, tapi juga bagi penyakit, bagi persoalan-persoalan hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa rahmat dan belas kasihan-Mu dan kesetiaan-Mu tidak pernah berubah bagi kami, dan selalu baru tiap pagi. Dalam situasi apapun Tuhan, kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau. Dalam situasi apapun, kami selalu mengingat Tuhan, Allah kami yang hidup. Tidak ada jaminan bagi kami untuk tidak bisa kena wabah seperti ini. Tapi kami punya Tuhan Allah yang hidup dalam Yesus Kristus, yang darahnya cukup untuk kami. Memagari kami, tutup bungkus kami dengan darah dan kuasa. Pagari kami dengan malaikat-malaikat Tuhan. Mulai dari setiap pintu-pintu kos-kosan, pintu-pintu asrama, pintu-pintu rumah. Dalam nama Yesus, kami menolak roh sakit penyakit, bahkan roh kematian sekalipun dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, memberkati jemaat Demi Roh dimanapun mereka berada hari ini, yang mendengar langsung siaran ini, atau siapapun yang mendengar siaran langsung ini Tuhan. Tuhan terima kasih untuk kasih setia-Mu, bahwa kami masih diberi kesempatan untuk menyembah Engkau, masih diberi kesempatan bernyanyi, memuji Tuhan, berdoa. Terpujilah Engkau. Ini bukti rahmat, belas kasihan dan kasih setia-Mu bagi kami yang tidak berkesudahan itu. Terima kasih Tuhan. Ayo berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan secara khusus memberkati Presiden kami, Presiden Joko Widodo. Tuhan tolong beliau, biar dalam situasi yang membuat tidak hanya penyakit tapi ekonomi itu makin terpuruk. Ayo berdoa dalam nama Yesus untuk melawat bangsa ini. Walaupun ini gelombang ke-204 negara hari ini, dan ayo berdoa secara khusus untuk bangsa Indonesia. Supaya Tuhan selamatkan bangsa ini dari penyakit atau wabah penyakit ini Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Ayo berdoa untuk gugus yang dibentuk untuk menangani COVID-19 ini Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong mereka. Dengan kekuatan kesana, ayo berdoa untuk para medis yang ada di garis depan. Tuhan tolong lindungi mereka, lindungi keluarga mereka. Ayo berdoa untuk aparat keamanan TNI dan Polri yang mengatur keamanan bangsa ini Tuhan. Tuhan tolong mereka juga supaya mereka punya waktu yang baik dengan keluarga mereka juga. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Terima kasih. Ayo berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada yang hari ini barangkali tidak bisa beribadah berkumpul bersama-sama, dan kami bisa streaming seperti ini. Tuhan memberkati. Pemerintahan ini menguasai Indonesia Tuhan. Pemerintahan ini menguasai seluruh alam semesta ini. Dan biar belas kasihan Allah diturunkan di bangsa ini. Terpujilah Engkau Bapa Surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk jemaat-jemaat kami. Memberkati mereka dalam situasi yang tidak baik ini. Mereka masih terus belajar secara online. Jemaat kami adalah rata-rata mahasiswa. Tuhan tolong mereka di tempat-tempat kos dan persiapan ujian akhir, persiapan ujian skripsi, ujian tesis, bahkan persiapan yang lain Tuhan dalam belajar. Tuhan tolong dalam nama Yesus, Tuhan melawat dimanapun mereka berada hari ini, di kos-kosan, di asrama-asrama, di rumah-rumah. Tuhan tolong. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Kami selalu yakin dan percaya bahwa Engkau Allah El Shaddai yang Maha Kuasa, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dikala kami susah, dikala kami sengsara,
Engkau tetap El Shaddai yang berjanji untuk Abraham bahwa tahun depan berkat Tuhan diberikan. El Shaddai itu juga kan percaya hari ini saudara. Haleluya Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya Bapa, Ya Bapa, El Shaddai, Mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, benarnya melimpah El Shaddai. Ku takut Allah menjagaku. Percaya bahwa Tuhan menjaga saudara, jangan bimbang. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah kau susah. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah kau cemas. Tak usah ku cemas. Yang memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah El Shaddai. Kita berdoa, mari kita pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Undurlah dan terima berkat Tuhan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau di tempat-tempat kosmu, memberkati engkau di rumahmu, memberkati engkau di asrama-asramamu. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, sampai ketemu di ibadah berikutnya.